Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Eka Putri. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Baitur Rahim Jambi, program Studi Ilmu Keperawatan. Baiklah, ibu-ibu, di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan berupa video ini tentang tumbuh kembang pada balita, yang tujuannya untuk mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan tentang tumbuh kembang pada balita terhadap pengetahuan ibu. Di sini saya membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit ya, Bu. Baiklah ibu-ibu, saya akan menjelaskan apa itu tumbuh kembang. Sebelumnya ibu-ibu pasti sudah tidak asing kan dengan istilah tumbuh kembang? Akan saya jelaskan. Pertumbuhan yaitu bertambahnya atau peningkatan jumlah dan ukuran sel di seluruh bagian tubuh yang kuantitatif dapat diukur. Karena dapat diukur, berarti sifatnya adalah kuantitatif. Pertumbuhan ini bisa diukur dengan satuan, misalnya berat badan itu dengan satuan kilogram atau gram, kemudian satuan panjang dengan meter atau sentimeter. Dan perkembangan yaitu bertambah sempurnanya fungsi alat tubuh yang dapat dicapai melalui kematangan dan belajar. Jadi kalau pertumbuhan itu kuantitatif, kalau perkembangan itu adalah bersifat kualitatif. Dari pengertian tersebut ya Bu, dapat kita bedakan apakah perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Yang namanya tumbuh berarti mulai dari embrio yang paling kecil, kemudian jadi janin, bayi, toddler, prasekolah, kemudian sekolah, hingga remaja, dewasa, dan akhirnya lansia dan meninggal. Kalau yang namanya perkembangan itu berarti bertambahnya kemampuan atau fungsi organ tubuh dari mulai bayi yang hanya bisa berbaring, kemudian tengkurap, lama-lama belajar untuk duduk, merangkak, belajar berdiri, berjalan, dan berlari, hingga dia memiliki kemampuan yang lebih kompleks dari hal tersebut. Di sini ada ciri-ciri tumbuh kembang ya Bu. Ciri-ciri tumbuh kembang yang pertama adalah proses yang kontinu terjadi sejak konsepsi sampai maternitas. Jadi pertumbuhan dan perkembangan ini sangat terpengaruhi oleh yang namanya faktor bawaan dan lingkungan. Kemudian yang kedua, terdapat percepatan dan perlambatan dalam proses tumbuh kembang dalam periode tertentu. Setiap organ tubuh akan berbeda percepatan dan keterlambatannya. Misalnya, kalau pada saat janin itu pertumbuhannya sangat cepat terjadi, percepatan dalam pertumbuhan tapi akan melambat ketika sudah usia remaja. Selanjutnya, pola perkembangan anak adalah sama. Jadi pada setiap anak polanya sama, pasti akan seperti itu. Tetapi kecepatannya yang berbeda antara satu dengan yang lain. Maka kita bisa amati yang namanya anak-anak. Kadang dia bisa berjalan pada usia 10 bulan, ada yang 12 bulan, ada yang 14 bulan, dan sebagian ini masih aman jika memang masih dalam rentang tugas perkembangannya. Kemudian yang keempat berhubungan erat dengan maturasi sistem susunan saraf. Jadi kalau SAP-nya, susunan sistem saraf pusatnya itu terbentuk dengan matur atau matang, maka pertumbuhan dan perkembangan akan berkembang juga seiring dengan kematangan sistem susunan saraf. Kemudian yang kelima, aktivitas seluruh tubuh diganti respon individu yang khas. Kemudian yang keenam, perkembangan sepalokaudal. Dan yang terakhir, leprek primitif akan menghilang sebelum gerakan volunteer tercapai. Jadi bayi setelah lahir itu Bu, memiliki refleks primitif. Misalnya seperti refleks molo, grasping, baby skin. Nah, refleks primitif ini akan menghilang sebelum gerakan yang lebih kompleks itu tercapai. Nah, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak? Jadi ada beberapa faktor ya Bu yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Apakah nanti akan optimal atau kurang? Yang pertama adalah keturunan atau biasa kita dengar genetis. Kemudian faktor internal dari dalam dan faktor eksternal dari luar. Faktor eksternal ini terdiri dari 3 macam yaitu prenatal, natal, dan postnatal. Prenatal berarti sebelum lahir atau biasa kita sebut janin yang masih dalam kandungan. Kemudian natal berarti bayi waktu lahir dan postnatal setelah bayi lahir. Nah, kalau berbicara tentang faktor internal berarti hal-hal yang berhubungan dengan dari dalam. Contohnya adalah umur. Umur kita harus tahu tahapan dari anak tersebut, mulai dari bayi sendiri dibagi dengan neonatus atau bayi baru lahir. Kemudian tahapan selanjutnya toddler, preschool, school, dan remaja. Tentu tumbuh kembang setiap tahap itu berbeda ya Bu dan tidak akan sama. Kemudian jenis kelamin. Nah, pertumbuhan dan perkembangan laki-laki dan perempuan itu berbeda.
Kemudian genetik. Genetik berhubungan dengan kromosom. Kromosom sangat menentukan bagaimana pertumbuhan dan perkembangannya. Misalnya, kalau ada kelainan kromosom, trisomi misalnya, ada 3 kromosom dalam satu pasang, akan terjadinya trisomi, akan mengakibatkan anak mengalami Down syndrome. Kemudian, ras, etnik atau bangsa. Kemudian keluarga. Jadi keluarga menentukan bagaimana sih tumbuh kembang anak itu dari orang tuanya. Selanjutnya faktor eksternal dibagi menjadi 3, prenatal, natal, dan postnatal. Untuk yang prenatal, tumbuh kembang sangat dipengaruhi oleh yang pertama gizi. Gizi sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan. Misalnya ibu hamil, kurang gizi, maka akan terjadi anaknya bisa mengalami BBLR atau berat badan lahir rendah. Kemudian juga bisa prematur, kurang gizi, sehingga pertumbuhannya terhambat. Kemudian mekanis, jadi misalnya pada saat hamil, itu ibunya mengalami kecelakaan misalnya jatuh, itu bisa berpengaruh pada janin. Kemudian endokrin, misalnya ibu dengan diabetes mellitus, itu mempengaruhi dengan pertumbuhan janin. Maka bayi akan besar ukurannya. Bisa saja dia lahir 4,5 kg. Pada hal itu juga kurang bagus karena bayi bisa mengalami hipoglikemi saat lahir. Kemudian radiasi, misalnya ibu yang hamil bekerja yang terpapar oleh radiasi, itu juga akan mempengaruhi tumbuh kembang janinnya. Kemudian kelainan imunologi, anoreksia, embrio, dan psikologis ibu atau stres. Kalau ibu stres, biasanya anak juga akan mengalami atau merasakan kesedihan ibunya. Yang kedua, faktor eksternal pada saat natal atau persalinan. Jadi ini menentukan tumbuh kembang anak juga. Dilihat dari lamanya persalinan, bisa dibayangkan jika persalinan lama, bagaimana kondisi bayi, bisa RDX, gangguan pernapasannya, ini masih akan mempengaruhi tumbuh kembangnya. Kemudian jenis persalinan, apakah persalinan spontan atau persalinan SC. Kemudian komplikasi, adakah penyulit saat melahirkan? Kemudian bagaimana tindakan perawat dan penolongnya? Apakah jumlah penolongnya sudah sesuai? Nah, ini biasanya berpengaruh pada proses kelahiran. Untuk faktor eksternalnya ya Bu, postnatal ini tergantung dari lingkungan, biologis, fisik, dan kimia. Nah, jadi dapat dilihat bagaimana lingkungannya, apakah lingkungannya baik atau tidak. Itu berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya. Kemudian psikososial. Nah, ini lingkungan di sekitarnya. Apakah dia itu seorang yang hidup terpencil keluarganya atau dibesarkan di lingkungan yang penuh dengan kerjasama atau kekeluargaan. Itu akan membentuk pribadi anak yang berbeda. Dan selanjutnya ada gizi. Jadi gizi sangat berpengaruh ya Bu pada tumbuh kembang anak. Apalagi yang namanya balita. Gizinya harus terpenuhi 1000 hari kehidupan pertamanya, kemudian penyakit kronis atau kelainan kongenital, endokrin, sosial ekonomi. Tentu saja kondisi orang tuanya berpengaruh pada tumbuh kembang anaknya. Kalau dia ekonominya yang rendah, biasa saja kurang pangannya, sandangnya, dan papannya. Itu akan berbeda dengan anak sosial ekonomi, kelas atas. Kemudian stimulasi. Nah, stimulasi ini ya Bu sangat penting yang ibu-ibu untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Semakin sering diberi stimulasi atau rangsangan pada anak, maka tumbuh kembang anak akan berjalan secara optimal. Kemudian yang terakhir, obat-obatan. Baik Bu, selanjutnya mengenai tahapan tumbuh kembang. Ada 5 tahapan tumbuh kembang ya Bu. Yang pertama bayi. Untuk bayi terbagi menjadi 2, BBL dan bayi. Apa bedanya? Yang namanya neonatus berarti dia umurnya 0 sampai 28 hari. Sedangkan bayi 28 hari sampai 1 tahun. Kemudian tahapan yang kedua adalah toddler. Nah, ini saat-saat anak berada pada tahapan ekosentris, di mana ia harus dituruti semua kemauannya, kemudian merasa menang sendiri, tidak mau mendengarkan arahan dari orang lain. Dan rasa ingin tahunya sangat besar, sehingga ia cenderung mencoba berbagai macam hal, walaupun itu membahayakan. Kemudian prasekolah, usia 3-6 tahun. Di sini anak mulai berinteraksi dengan teman sebayanya, mulai hilang sedikit demi sedikit egosentrisnya. Kemudian sekolah, usia 7-12 tahun, dan remaja usia 13-18 tahun. Adapun kebutuhan dasar anak ya Bu, yang pertama fisik biomedik atau ASU, yang kedua kasih sayang atau ASI, yang ketiga stimulasi dini atau ASA. Fisik biomedik itu secara garis besar adalah nutrisi, gizi, pangan. Seberapa besar kita memperhatikan nutrisi pada anak? Contohnya, pada 6 bulan pertama adalah ASI eksklusif,
Selain ASI, anak tersebut tidak mengkonsumsi apa-apa. Nanti selanjutnya ada MPASI dan makanan tambahan lainnya. Yang kedua, kasih sayang, ASI. Jadi kebutuhan yang kedua ini diperlukan pada saat bayi setelah lahir. Bayi setelah lahir langsung IMD pada ibunya. Kenapa dilakukan tersebut? Sebetulnya tujuan utamanya untuk memberikan kimestri atau memberikan kehangatan. Yang ketiga, stimulasi dini atau ASA. Kebutuhan yang ketiga ini yang harus banyak kita perhatikan, terutama pada proses belajar. Nantinya juga anak tersebut bakal berlatih semuanya, dari apa yang bisa dilatih, misalnya kecerdasan, keterampilan, kreativitas, kepribadian, kemandirian, moral, dan etika. Adapun deteksi dini tumbuh kembang ya Bu, ini bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan tumbuh kembang pada anak balita ya Bu. Ada 3 macam deteksi dini yaitu deteksi dini penyimpangan pertumbuhan, yaitu untuk mengetahui status gizi kurang atau buruk, dan mikro atau makrosefali. Yang kedua, deteksi dini penyimpangan perkembangan, yaitu untuk mengetahui gangguan perkembangan anak, keterlambatan, gangguan daya lihat dan dengar. Yang ketiga, deteksi dini penyimpangan mental, emosional, autisme, gangguan memusatkan perhatian, dan hiperaktivitas. Adapun gangguan tumbuh kembang ya Bu, gangguan tumbuh kembang pada anak yang sering ditemukan adalah 1. Gangguan bicara dan bahasa. Kemampuan berbahasa merupakan indikator seluruh perkembangan anak karena melibatkan kemampuan kognitif, motorik, psikologis, emosi, dan lingkungan sekitar anak. Yang kedua, cerebral palsy merupakan suatu kelainan gerakan dan postur tubuh yang tidak progresif karena kerusakan atau gangguan pada sel-sel motorik pada susunan saraf pusat yang sedang dalam pertumbuhan. Yang ketiga, sindrom Down merupakan suatu kelainan akibat jumlah kromosom 21 yang berlebih yang dapat dikenali dari fenotipnya dan mempunyai kecerdasan yang terbatas. Yang keempat, perawakan pendek. Baiklah Bu, sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan dan yang masih kurang jelas, bisa ditanyakan di forum diskusi ya Bu. Semoga ilmunya bermanfaat untuk ibu-ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.